Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lia Pujastuti, NIM 2018008258, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh brand trust, kualitas produk, dan brand image terhadap loyalitas pengguna smartphone Oppo, studi kasus mahasiswa Yogyakarta. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Amber Lukita Ningsih, Magister Manajemen. Kemudian ada Ibu Bernadetta Dian Septi Maharani, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi pada saat ini sangat pesat dengan membawa suatu perubahan yang sangat signifikan, terkhusus pada industri-industri telekomunikasi yang telah menyebar luas dengan berbagai macam inovasi produk yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk beraktivitas. Kemudian, persaingan yang terjadi antar pasar industri menurut Azhari et al. 2016 mengatakan bahwa setiap pasar itu kompetitif, dan setiap pasar pasti akan ada yang namanya suatu pertempuran, baik itu dalam bidang produk dan harga. Namun brand image dari para konsumen juga tidak kalah pentingnya. Kemudian, pada top smartphone vendors, Oppo menduduki peringkat pertama pada kuartal pertama di tahun 2021. Oppo memiliki unit share 24% dan pertumbuhan tahunan 39%. Kemudian, kuartal kedua pada tahun 2021, Oppo mengalami sebuah penurunan peringkat, yaitu memasuki peringkat kedua dengan unit share 20% dan pertumbuhan tahunan 2%. Selanjutnya, ada rumusan masalah dan hipotesis. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh positif dari brand trust terhadap pengguna smartphone Oppo. Kemudian hipotesis kedua, terdapat pengaruh positif dari kualitas produk terhadap pengguna smartphone Oppo. Kemudian kualitas ketiga, terdapat pengaruh positif dari brand image terhadap pengguna smartphone Oppo. Kemudian hipotesis keempat, terdapat pengaruh positif dari gabungan variabel brand trust, kualitas produk, brand image terhadap pengguna smartphone Oppo. Selanjutnya ada teori. Teori yang pertama itu berasal dari variabel brand trust. Brand trust merupakan sebuah kepercayaan yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu produk. Brand trust ini memiliki indikator, yaitu yang pertama brand reliability, kemudian brand intention, menurut Woman dan Minor 2002 dalam Abidin 2018. Teori yang kedua yaitu kualitas produk. Kualitas produk sendiri merupakan hal yang paling utama yang bisa dijadikan patokan perusahaan guna untuk menciptakan produk yang baik atau produk yang lebih baik, karena hal tersebut dapat menimbulkan keloyalitasan terhadap konsumen. Kualitas produk memiliki beberapa indikator, yaitu yang pertama kinerja, keandalan, keistimewaan tambahan pada produk, kesesuaian dengan spesifikasi, dan juga ketahanan, menurut Kanotel 2008 dan Kairia 2016. Kemudian teori yang ketiga ada brand image. Brand image merupakan sebuah citra merek yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu produk, atau bisa dikatakan dengan pemikiran konsumen terhadap produk, baik itu secara positif maupun negatif. Brand image memiliki indikator, yaitu yang pertama kekuatan asosiasi merek, keuntungan asosiasi merek, dan keunikan asosiasi merek, menurut Rangkunti 2009 dalam Warusman 2016. Teori selanjutnya yaitu teori loyalitas. Loyalitas sendiri merupakan sebuah kesetiaan yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu produk dengan cara membeli atau menggunakannya secara terus-menerus. Loyalitas di sini memiliki indikator, yaitu yang pertama pembelian ulang, kemudian pembelian antar lini, mereferensikan produk, kemudian kekebalan, menurut Setiawan 2011 dalam Waskinta dan Yuniati 2016. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama populasi. Populasi di sini menggunakan seluruh pengguna smartphone Oppo. Kemudian pada teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah responden 140 responden. Kemudian ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan teknik analisis regresi linear berganda. Kemudian ada karakteristik responden, yaitu yang terdiri dari jenis kelamin, ada laki-laki dan juga perempuan. Laki-laki dengan jumlah responden 36 dengan persentase 25,7%. Kemudian jumlah perempuan ada 104 jumlah responden dan persentase 74,3%. Kemudian karakteristik kedua yaitu usia, dengan usia 18 sampai 21 tahun. Pada umur 22,25 tahun, ada 56 jumlah responden dan memiliki persentase 40%. Kemudian uang saku per bulan, dengan uang saku per bulan kurang dari 500.000, memiliki jumlah responden 42 responden dengan persentase 30%. Kemudian 500.000 sampai 1 juta, sebanyak 87 responden dengan jumlah persentase 62,1%. Kemudian 2 juta sampai 3 juta, memiliki jumlah responden 9 dan memiliki persentase 6,4%. Kemudian lebih dari 3 juta, memiliki jumlah responden 2 dengan persentase 1,4. Kemudian lama pemakaian kurang dari 1 tahun, ada 13 jumlah responden dan memiliki persentase 9,3. Kemudian 1 tahun ada 26 jumlah responden dengan persentase 18,6. Kemudian 2 tahun ada jumlah responden 41 dengan persentase 29,3. Kemudian lebih dari 2 tahun ada jumlah responden 60 dengan persentase 42,9. Kemudian banyak pemakaian 2 kali dengan jumlah responden 99 persentase 70,7%. Kemudian 3 kali ada jumlah responden 32 dan memiliki persentase 22,9%. Kemudian lebih dari 3 kali ada 9 jumlah responden dan memiliki persentase 6,4%. Selanjutnya ada karakteristik variabel. Jadi masing-masing variabel ini memiliki karakteristik jumlah mean tersendiri, yaitu pertama variabel brand trust, yaitu memiliki jumlah mean 3,97, 3,97, 4,11, dan 3,95. Kemudian variabel kedua, yaitu kualitas produk, memiliki jumlah mean 4,11, 4,18, 3,76, 4,10, 4,12, 3,93, 4,14, 4,17, 4,11, dan 3,95. Kemudian variabel ketiga atau brand image
yaitu 4,04, 4,18, 4,07, 3,82, 4,12, 4,07. Kemudian variabel terakhir yaitu variabel loyalitas, yaitu 3,73, 3,67, 3,74, 3,72, 3,82, 3,70, 3,88, dan 3,59. Kemudian selanjutnya ada hasil dan penelitian, yaitu yang pertama ada uji kualitas data. Uji kualitas data di sini, jika nilai koefisien relasi R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid dengan tingkat signifikan alfa 5%, maka R tabel untuk DF sama dengan N kurang 2, maka DF sama dengan 140 dikurang 2, sama dengan 138, maka R tabelnya yaitu 0,1660. Di sini disimpulkan bahwa uji validitas keseluruhannya memiliki variabel yang dinyatakan valid. Kemudian yang kedua ada uji reliabilitas, yaitu dengan nilai alpha Cronbach, brand trust memiliki 0,821, kualitas produk 0,773, brand image 8,858, dan loyalitas 0,921. Yang disimpulkan bahwa uji reliabilitas keseluruhan variabel dinyatakan valid atau reliable. Kemudian klasik dengan metode simple Kolmogorov-Smirnov test. Uji normalitas yaitu hasil dari tabel yang dinyatakan tersebut memiliki nilai sig 2 Taillet yaitu 0,016 yang artinya lebih besar dari 0,05. Kemudian ada uji multikolonialitas yang disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas. Kemudian uji heterokedastisitas yang disimpulkan bahwa tidak terjadi uji heterokedastisitas. Kemudian ada uji T. Uji T di sini pada variabel brand trust memiliki nilai T hitung 10,969 dengan nilai signifikan 0,0000. Kemudian variabel kualitas produk memiliki nilai T hitung 10,373 dengan nilai signifikan 0,000. Kemudian variabel brand image memiliki nilai T hitung 11,573 dengan nilai signifikan 0,000. Kemudian bagian uji F memiliki nilai F 53,244 dengan signifikan 0,000. Kemudian uji koefisien determinan atau R-square memiliki nilai 0,548. Kemudian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama, brand trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pengguna smartphone Oppo, dinyatakan diterima. Kemudian hipotesis kedua, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pengguna smartphone Oppo, dinyatakan diterima. Kemudian, hipotesis ketiga, brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pengguna smartphone Oppo, memiliki hasil diterima. Kemudian, hipotesis keempat, yaitu brand trust, kualitas produk, dan brand image, ketika variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pengguna smartphone Oppo, dengan hasil diterima. Saran bagi perusahaan berdasarkan uji deskriptif pada bagian item pernyataan 2 pada variabel brand trust, yaitu untuk masalah telepon produk smartphone, Oppo memberikan saya sebuah kompensasi dari berbagai cara. Namun, pada hasil penelitian, item tersebut memiliki nilai yang rendah, maka diharapkan smartphone Oppo untuk kedepannya lebih mengoptimalkan kompetensi terhadap produknya seperti di bagian atribut dan fitur-fiturnya guna untuk lebih memuaskan dan memudahkan konsumen dalam menggunakannya. Kemudian pada item kedua, pada variabel kualitas produk, yaitu smartphone Oppo hanya kemungkinan kecil mengalami sebuah kegagalan atau kerusakan. Namun, pada hasil penelitian menunjukkan nilainya rendah daripada yang lain. Maka diharapkan smartphone Oppo lebih meningkatkan lagi kualitas produknya di bagian baterai serta ketahanan kekuatan keawetan pada produk Oppo agar mampu meminimalisir kerusakan yang sering terjadi pada smartphone Oppo. Selain itu juga dapat memperlengkap dan meningkatkan lagi di bagian kameranya agar konsumen lebih bisa mengandalkan serta merasa nyaman dengan kualitas produk yang digunakannya. Kemudian, item pernyataan kedua pada brand image, ketika saya menggunakan produk smartphone Oppo akan memberikan sebuah kesan kelas tersendiri bagi saya. Namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pada item tersebut lebih rendah dari item yang lainnya. Kita diharapkan lebih meningkatkan lagi kualitas perusahaan Oppo agar konsumen lebih mudah untuk mengenali perusahaan tersebut, sehingga dengan demikian keberadaan smartphone Oppo akan semakin kuat dalam pikiran para konsumen, saat juga memperluas pasar smartphone Oppo. Kemudian pernyataan variabel loyalitas pada item keempat, saya akan setia pada smartphone Oppo walaupun terdapat sebuah penawaran dari produk pesaing dengan pelayanan yang lebih baik. Namun hal tersebut menunjukkan nilainya lebih rendah dari pernyataan-pernyataan yang lainnya. Maka diharapkan smartphone Oppo lebih meningkatkan lagi di bidang pelayanannya dan meningkatkan lagi keunikan-keunikan produk. Serta memperbanyak informasi-informasi produk yang diberikan kepada konsumen dengan melalui digital seperti sosial media, TV, iklan, sponsor, dan lain sebagainya. Kemudian ada saran bagi peneliti selanjutnya. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan sebuah penelitian yang sama dengan memvariasikan variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen, seperti kesadaran merek, harga, variabel, dan lain sebagainya. Penelitian yang dilakukan ini hanya di area Yogyakarta saja, dan saran untuk peneliti selanjutnya bisa mencakup area Jawa dan sekitarnya. Bisa juga menggunakan cakupan responden yang lebih luas lagi seperti masyarakat umum, dosen, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat, salam dan bahagia.